Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Andinim 44 dari PBSI 4A. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil media non-proyeksi saya di pertemuan minggu lalu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, media pembelajaran ini juga berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Nah, kemudian ada manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu penyampaian materi pelajaran bisa diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, keempat, yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Nah, karena di pertemuan minggu lalu saya membuat media pandang non-proyeksi, jadi di sini saya akan menjelaskan sekilas apa itu media pandang non-proyeksi. Media pandang non-proyeksi merupakan media yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang berkarakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Media ini tidak memerlukan listrik ataupun menggunakan proyektor. Nah, berikut ini contoh media pandang non-proyeksi yang saya buat minggu lalu. Di sini saya mengambil materi teks narasi yang di dalamnya terdapat pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan struktur. Yang pertama yaitu ada pengertian teks narasi. Teks narasi ini merupakan salah satu jenis teks atau peta pengembangan paragraf yang fungsinya untuk menceritakan suatu peristiwa secara beruntun dan detail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu bersifat kronologis. Selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama, berisi peristiwa baik nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. Nah, yang kedua, terdiri dari beberapa paragraf yang tiap paragraf menitik beratkan pada perbuatan atau peristiwa. Yang ketiga, ini disusun berdasarkan kronologi atau urutan waktu yang di dalamnya terdapat konflik agar lebih menarik. Selanjutnya ada struktur teks narasi. Strukturnya itu ada 4. Yang pertama yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis teks narasi. Yang pertama yaitu teks narasi sugestif, yang merupakan karangan narasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kisah hidup seseorang. Penulis harus menuliskan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya, tanpa dibumbui dengan berita fiktif. Yang penulisannya juga menggunakan bahasa yang logis, berdasarkan fakta, serta bersifat objektif. Nah, yang kedua yaitu teks narasi ekspositorik, yang merupakan karangan narasi yang memiliki maksud dan tujuan khusus. Biasanya, karangan narasi ini bertujuan untuk menyampaikan amanat kepada pembaca, sehingga pembaca ini seolah-olah menyaksikan sebuah kejadian secara langsung. Nah, yang terakhir yaitu teks narasi artistik, yang merupakan karangan narasi yang bertujuan untuk memberikan sugesti kepada pembaca. Tujuan ini umumnya ada dalam buku pengembangan diri yang bertujuan untuk membuat seseorang menjadi sosok yang lebih baik. Nah, cukup itu yang bisa saya sajikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.